Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya damu ni'am. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fasal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini tidak ada yang pantas kembali kita ucapkan di masjid yang sangat kita cintai ini, kecuali kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ataupun saat sekarang ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memberikan umur panjang kepada kita sekalian. Allah masih memberikan berbagai macam nikmat dalam kehidupan kita, khususnya di Jumat kali ini. Termasuk diantaranya jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam masih membersamai nikmat iman dan Islam, sehingga dalam kehidupan kita waktu yang tepat ini di rumah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sama-sama melaksanakan di antara salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Maka merugilah jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala jikalau di hari Jumat kali ini masih ada saudara-saudara kita itu sengaja tidak melaksanakan ataupun menunaikan di antara salah satu kewajiban ini. Karena kita kata bersama, salat Jumat ini adalah merupakan suatu fardu ain wajib dan harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Dilaksanakan setiap satu minggu satu kali. Namun jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala tetap mendoakan saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir di kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan suatu petunjuk di hari Jumat-Jumat berikutnya atau ke depannya untuk melaksanakan salah satu kewajiban ini, yakni adalah salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya senantiasa insyaallah istiqamah di dalam diri kita, agar kita tetap melaksanakan ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau,
bahwa sesungguhnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih dihidupkan di muka bumi yang tercinta ini melalui ajaran Rasul, banyak sesungguhnya ibadah-ibadah yang merupakan suatu kewajiban dan juga merupakan suatu sunnah disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk dilaksanakannya. Termasuk jemaah Jumat dirahmati oleh Subhanahu wa taala, apa diantaranya itu? Selain daripada kewajiban ini melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di kesempatan berbahagia ini di hari Jumat, jemaah rahimakumullah, dianjurkan kita semua untuk senantiasa memperbanyak selawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah yang kita ucapkan melalui bibir kita dengan ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup dalam kehidupan dunia ini agar senantiasa memberikan keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau Nabi kita sudah tidak ada di muka bumi ini, tetapi sesungguhnya beliau itu masih hidup. Yakin dan percaya jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memberikan suatu syafaat ataupun doa juga setelah kita meninggalkan dunia ini menuju di alam akhirat nanti, kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan nabi-nabi yang lain. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan berbahagia ini, izinkanlah kembali membawakan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul menghidupkan nilai hijrah di bulan Muharram 1440 Hijriah tahun 2025 Masehi ini. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, seperti halnya kita sudah katakan bersama bahwa di bulan ini adalah merupakan suatu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sesungguhnya banyak yang kita lakukan di bulan Muharram ini terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seperti halnya pula kita kata bersama di dalam surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh yang ada di dalam kehidupan yang kita cintai ini. Apa yang namanya manusia itu sendiri, tumbuh-tumbuhan, hewan, flora dan fauna, bahwa keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai detik atau saat sekarang ini adalah memperbaiki ataupun menyiarkan perkara-perkara tentang agama yang kita cintai ini, yakni adalah agama Islam. Dan salah satu di antaranya jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa dalam kehidupan kita itu kembali memperbaiki nilai ataupun ukuran ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita berhijrah dalam kehidupan kita ini, kita hidup ataupun tinggal di satu tempat baru tinggal pindah ke tempat lain, tapi bagaimana dalam kehidupan kita jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita lalui, yang pernah kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Terkadang ibadah kita itu
terlalaikan, dan bagaimana berikutnya khususnya di bulan Muharram ini bukan terjadi kelalaian melakukan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi meningkatkan kesadaran kita melalui iman yang kita miliki dalam kehidupan kita ini. Ini menjadi salah satu bagian bahwa keburukan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita sebelumnya di tahun baru Muharram ini 1947 Hijriah ini, bagaimana kembali untuk menghidupkan kebaikan-kebaikan, bahwa keburukan yang pernah kita lakukan itu tidak terjadi lagi dalam kehidupan kita. Dan momentum di bulan Muharram ini kesempatan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus merubah kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan kita ini. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia di dalam kehidupan yang hidup di permukaan bumi ini tidak ada punya kesalahan ataupun dosa. Kita harus sadari jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi insya Allah dengan keberadaan kita meyakini, menyadari bahwa semua perbuatan pernah kita lakukan yang melanggar terhadap norma-norma agama ataupun norma-norma yang lain, norma kesopanan, norma hukum, norma adat, dan lain sebagainya. Ketika kita menyadari itu semua, bahwa perbuatan yang kami lakukan dalam kehidupan kita ini melanggar tatanan itu dan siap untuk memperbaikinya, insya Allah akan mengampuni di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita ini adalah kehidupan merupakan suatu proses. Di hari kiamat nanti kita mendapatkan suatu keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bagaimanapun di dalam kehidupan ini besarnya dosa yang pernah kita lakukan masih dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masuk daripada sifat dosa syirik, tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan perkara penghambaan diri kita kepada Allah. Jangan sampai ketika kita menyembah, meyakini bahwa dalam kehidupan kita ini lebih daripada satu Tuhan dalam kehidupan kita. Nauzubillah min dzalik. Katakan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Tuhan itu Esa, tidak ada setara dan sebanding dengannya, kecuali Allah lah yang memberikan semua petunjuk, kekuatan, panjang umur dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin dan amanu dan berpengandang dalam kehidupan kita bahwa Islam itu adalah merupakan sebagai agama yang benar di dalam kehidupan kita ini. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama diridai di sisi Allah itu hanya adalah Islam yang kita anut dalam kehidupan kita ini. Bagaimana cara membuktikan bahwa agama Islam kita yakini merupakan suatu agama yang benar dan bisa kita pertahankan dalam kehidupan kita ini? Silakan jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala melihat, membuka mata kita, lebar-lebar hati kita, mendengarkan melalui media sosial, televisi dan sebagainya. Di sana saudara-saudara kita di negara Palestina, di sana di negara Iran beserta sekutu-sekutunya, mereka lakukan itu hanya iman dan mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala yang adalah agama Islam. Mereka menginginkan perjuangan umat Islam ini terus ditingkatkan, diperjuangkan. Jangan dalam kehidupan kita berani dan takut mati
hanya karena persoalan harta, tahta dan lain sebagainya, tetapi ini adalah merupakan persoalan iman yang pernah dibawa dalam diri kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah jemaah-jemaah dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar saudara-saudara yang ada di Palestina sana, saudara-saudara yang ada di negara Iran sana beserta sekutu-sekutunya umat Islam, kita doakan agar tetap terhindar, terlindungi dari orang-orang kafir, dari orang-orang mungkir atau sombong, dari orang zalim, agar mereka bisa merasakan kedamaian, diberikannya suatu rezeki, makanan, pakaian, perumahan dan tempat tinggal yang nauzubillah min dzalik. Silakan Bapak Ibu yang dirahmati oleh jemaah-jemaah dirahmati oleh Subhanahu wa taala melihat langsung dalam kehidupan kita bahwa di negara Palestina itu yang jemaah-jemaah rahimakumullah yang melihat banyak saudara-saudara kita yang tidak menikmati tempat tinggal, makan dan lain sebagainya. Dan sekarang menjadi salah satu penentu jemaah-jemaah dirahmati oleh Subhanahu wa taala bagaimana senantiasa tetap mendoakan negara-negara Iran dan sekutunya untuk mempertahankan daripada kami Islam kita ini. Tidak ada yang dapat memberikan suatu pertolongan, hanya satu di antaranya adalah doa. Al-izzatu lillahi wa li rasul wa lil mu'minina. Ya Allah, hanya Engkau yang Maha Perkasa. Rasulnya punya kepercayaan dan orang-orang yang beriman insyaallah diberikan suatu keperkasaan untuk menegakkan daripada agama Islam yang kita cintai ini. Hadirin muslimin rahimakumullah. Memang betul jemaah-jemaah dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Silakan jemaah yang berbahagia bahwa sesungguhnya ketika kita melihat peta dalam kehidupan kita, peta dunia, memang ada dua negara yang harus hilang di permukaan bumi ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, yakni adalah negara Israel dan Amerika Serikat. Itu menurut hadis Nabi. Oleh karena itu kalau kita, bagaimana demikian? Karena kita sudah kata bersama apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ternyata Allah hanya menguji kita itu sejauh mana Anda melihat ujian-ujian ini, walaupun tidak sampai kepada kita semua, tetapi kita melihat negara-negara lain melakukan gerakan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu untuk memberikan suatu bantuan berupa uang ataupun fisik, persenjataan dan lain sebagainya, tapi cukup jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari jangan putus-putusnya mendoakan saudara-saudara kita, khususnya negara Palestina dan Hamas, negara Iran beserta sekutunya, untuk melawan kaum kafir dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Mereka sangat memperjuangkan jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar kita terbebas dari orang-orang Zionis yang menyata-nyata sengaja untuk menghancurkan daripada agama yang agama Islam kita cintai. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin jemaah-jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di khutbah kali ini menyampaikan di bulan, khususnya di bulan Muharram ini 1440 Hijriah 2025 Masehi, senantiasa kita tetap sadar untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.